batal terjadi dan tidak juga ada 4 sekolah ya. Kalau 2 tahunnya tadi pas di sekolah hanya kita sudah bikin janji ya. Nanti sekali lagi mohon maaf pada anda semua, ini waktunya terbuang sekitar sejam lebih ya untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita, tidak mengurangi niat kita dalam melaksanakan kegiatan ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan PKP kita pada siang menjelang sore ini, mungkin sudah lebih tepatnya sudah sore ya, sore ya. Baiknya kita berdoa dulu, semoga setiap niat, setiap kegiatan, setiap langkah kita selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam segala kegiatan. Kita berdoa dulu, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anda sekalian, pada siang menjelang sore kali ini kita akan melaksanakan kembali kegiatan PKP, yaitu bimbingan kelompok, yang mana pada sebelumnya kita juga sudah melaksanakan yang namanya kegiatan PKP yang mana bimbingan kelompok itu sudah kita jelaskan bahwasanya salah satu jenis layanan yang ada di konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya, untuk membahas sebuah topik atau hal-hal yang kita bicarakan, di mana berguna untuk kita semua ya, informasi baru, hal-hal baru, wawasan baru terkait dengan apa-apa yang kita bicarakan. Dalam PKP itu sendiri juga ada seperti Bapak secara pribadi, Bapak pemimpin kelompok, kemudian anda semua dalam mata kelompok ya. Dan dalam PKP ini ada beberapa topik yang akan kita bahas ya, karena topiknya bisa berasal dari Bapak secara pribadi yang digunakan topik tugas yang sudah Bapak siapkan dan juga kita bahas bersama. Kemudian ada topiknya topik tugas. Topik tugas itu bisa berasal dari anda secara pribadi. Anda yang memunculkan, mengeluarkan apa sih buat kita bahas pada sore hari ini yang menarik rasanya, kira-kira yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya kan. Adapun tujuan dari PKP itu sendiri ya, yang sebetulnya gambarkan dari besar, yang mana dari PKP ini Anda juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kita dan potensi yang ada untuk melatih komunikasi kita, bicara kita di depan orang, kemudian belajar bagaimana mengumpulkan gagasan, ide atau pendapat. Kemudian tujuannya adalah bukan, yaitu bagaimana kita bisa setiap apa yang disampaikan orang, gagasan orang atau pendapat orang, kita mampu menghargai, kemudian respon dengan baik ya, hingga terjadinya dinamika seperti itu, hingga ada diskusi yang baiknya seperti itu ya. Jadi kita berbicara, kemudian kita dengarkan, kemudian kita akan merespon. Beda hal ya, orang berbicara kita lengah saja, diam saja, maka tidak akan ada respon karena kita tidak mengikuti apa yang didiskusikan. Tapi kalau kita mampu memahami, mendengarkan kemudian memahami, kemudian kita mampu untuk merespon ya. Jadi itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, seperti Bapak jelas sebelumnya, caranya tetap sama di PKP ini ya. Ada PK, pimpinan kelompok, ada kemudian kita seperti biasa duduknya melingkar ya, melingkar, tidak boleh membelakangi. Kemudian nanti ketika berpendapat silakan acungkan tangan, angkat tangan, ini berpendapat, ingin berargumen atau membantah argumen teman, boleh silakan acungkan tangan untuk berbicara ya. Tidak ada ledek teman. Kalau ada teman yang mungkin agak cadel atau tidak terpatah ngomong sesuatu, satu kalimat atau hal yang sifatnya sulit dia bicarakan, tidak ada yang melakukan
dia itu wujud dari perasaannya. Berarti dia secara kemampuan itu yang baru dia bisa realisasikan pada dirinya. Dia baru menggeleng, ya. Berarti dia tidak memikirkan, dia sudah memikirkan tapi belum mampu untuk menyampaikan, itu saja. Ya, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, seperti biasa di BKP ini kemarin kita sudah perkenalan ya. Kita sudah tahu ya masing-masing kita namanya siapa. Yola masih belum tahu. Oh, Salsa ini Salsa ya. Kok ini Yola ya? Bahannya Salsa. Sorry. Ini Yola. Nah, kira Yola dan ini ya. Jadi Yola nggak bisa. Ya, oke. Kalau untuk perkenalan kita sudah kenal satu sama lain. Ada yang belum? Oke, baik. Lebih singkat supaya lebih rapi. Kita buat perkenalan singkat. Oke, nama saja. Ya, nama. Siapa nama panggilan? Atau nama lengkap boleh? Pak belum tahu nama lengkapnya. Ini siapa nama lengkap? Ya, kita coba. Ya, mulai dari Bapak ya, dari pribadi ya. Pak dari pribadi, perkenalkan nama Pak. Ya, kalau nama lengkapnya sudah sih. Ya, kalau nama panggilannya ini. Ya, kalau ini. Ya, kalau dipanjangkan lagi masih ada C. Belum masih C, belum M. Kalau ya, nanti itu nama Pak dari Oke, silakan lanjut. Perkenalkan nama saya Fitri Citra. Perkenalkan nama saya Kevin Raka Aditya, bisa dipanggil Kevin Raka. Panggil Raka boleh. Ya, perkenalkan nama saya Maita Bangga Rade. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitra, panggilan Mungkin sekilas kita sudah tahu ya nama dari kita. Semudahan ini juga karena kita sekelas, jangan sampai kita sekelas tidak tahu nama temannya. Ya, jangan panggil ibu ya padahal namanya ada. Nanti secara pribadi kalau kita ditanya orang siapa namanya seperti berarti sosial kita masih kurang, berarti kita belum mendalami dan tidak ingin kenal namanya. Ya kalau biasanya orang kalau nggak kenal maka dia ingin saya tahu siapa namanya. Nah, seperti itulah bagus nih kalau kita di dalam ilmu sosial. Ya kalau jangan kita hanya nggak tahu tapi kita nggak mau cari tahu. Kalau kita nggak tahu kita harus maju untuk mencari tahu. Karena kunci orang sukses juga di situ. Ya orang sukses itu tidak hanya berdiam di sini, mungkin dia melihat itu bagus sekali. Ya tapi dia hanya berdiam di sini, tapi dia nggak pengen tahu gimana ya cara masuk di sana. Ya, bagaimana saya bisa di sana itu. Dia jangan berdiam di sini, kita jadi beberapa. Dia harus bergerak, kan kita akan tahu ya susah gimana, senangnya gimana dan rasanya bagaimana di sana. Oke, nah itu singkat dari Pak Syar. Jadi kayak motivasi itu terbentuk ya kita supaya kita tetap termotivasi dalam setiap apapun. Oke, perkenalan sudah, penjelasan secara garis besar di BKP apa tujuannya, kemudian cara-caranya bagaimana sudah Pak sampaikan. Kemudian juga seperti yang kita sampaikan lagi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama kegiatan BKP nanti, ada beberapa azas-azas yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan. Pertama ada azas kesehatan,
yang perlu kita perhatikan yaitu apa namanya kenormatifan, karena kita selalu menjaga selalu support kita menjaga keyakinan masing-masing, menjaga apa namanya kata kita, sikap kita dalam menghormati orang bicara, harus untuk semuanya kaitan dengan hal itu. Kemudian kita juga menjaga yang perlu kita perhatikan terakhir itu kerahasiaan. Kerahasiaan bagaimana kita mampu menjaga rahasia yang sifatnya ini, yang sifat rahasia perlu kita jaga. Contohnya ya, sudah nampak kawan tadi mengenai kritik atau berbicaranya terbata-bata untuk memikir, itu perlu kita jaga karena itu kalau bagi kita mungkin biasa, tapi bagi orang yang mengalami itu mau sesuatu yang menurut mereka itu enggak akan menumbuhkan citranya kalau dia sampai keluar itu. Nah, itu yang perlu kita jaga ya. Kalau teman yang tidak bisa berpendapat kita sampai keluar apa dia sudah nggak bisa ngomong, kita perlu ya, itu perlu kita jaga. Yang perlu kita sampaikan adalah apa-apa yang bermanfaat, apa-apa yang rasanya penting, yang ada ilmu rasanya dapat perlu kita kembangkan keluar, itu perlu kita sampaikan ya. Tapi kalau sifatnya ya privasi ya, itu perlu kita jaga ya. Nah, selain dan bukan salah satu dari BPOM ini untuk kita menjaga privasi ya, situ kita saling menghargai ya. Oke, baik. Mungkin penjelasan sudah jelas, cukup jelas atau kurang jelas atau sangat jelas? Ada yang tidak jelas sama sekali? Oke, baik Ananda. Apakah untuk kegiatan berikutnya kita sudah siap untuk melaksanakan? Apakah kita sudah siap untuk membahas sebuah topik? Sudah ya. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini Bapak secara pribadi selaku pimpinan kelompok akan menyerahkan topik itu kepada Anda. Ya, mana topik ini kita tentukan sebuah topik, satu orang masing-masing orang satu topik. Ya, topik itu yang topik kita bahas adalah topik yang tentang yang lagi rame-rame dibicarakan atau trending topik di masyarakat saat ini. Ya, apakah masalah tawuran, masalah remaja atau masalah narkoba, masalah apa namanya yang penyalahgunaan narkoba, macam yang lain-lain yang sifatnya umum, yang sifatnya bisa diketahui oleh banyak. Ini kita bahas hari ini. Ya, nanti satu orang masing-masing silakan mengumpulkan satu topik. Ya, nanti dari semua topik yang kita bahas, dan kita kemukakan, kita pilih satu. Kita pilih satu, kita jelas, kita padat dan jelas. Oke? Oke, kita mulai dari siapa dulu yang mau mengungkapkan apa yang ingin dari ya. Boleh? Ya, silakan. Apa topik apa? Kalau dia apa? Boleh, silakan. Mengungkapkan. Pergaulan bebas. Oke, dia berarti pergaulan bebas ya. Oke, dia pergaulan bebas. Ada lagi nih, silakan. Ya, silakan. Ya, oke, penyalahgunaan media sosial baik, ya. Kayaknya kenakalan remaja saat pandemi. Terus ini berkaitan ya, meningkatnya kenakalan remaja di masa-masa pandemi. Oke, terus ada lagi? Ya, ada. Pelecehan seksual. Oke, pelecehan seksual ya. Oke, terus apa lagi? Ya. Ya, silakan pimpin. Hah? Sampai sampai rumah. Oke, silakan. Siapa lagi? Ya, boleh. Jangan berpikir dulu, keluarkan ide, gagasannya, kemampuan berpikir. Oh, ini bagus Pak. Kita harus bahas ini supaya kita harus mendapat wawasan dan gambaran ke kita. Silakan. Ya, ada yang lagi? Semuanya tuh topik yang bisa kita bahas. Ya, silakan. Apa? Bisa terapi angkat.
ini loh Pak. Yang terjadi ini loh Pak. Saya pengen yang bukan topik ini. Belum nampak. Oke, silakan kalau Pak bagus lagi berpikir. Silakan lain. Radit, Dada, Anissa, Naila, kemudian Salsa. Boleh. Candu bermain game boleh. Nanti ada berarti 2 topik dari nanti kita pilih ya. Topik mana yang kira-kira bisa kita silakan sekali. Ayo Naila. Mulying, oke, Mulying kita ini. Oke, bagus Mulying. Boleh kita Salsa? Ada? Belum. Ya, jangan nomor terlarang juga. Dan korsorna, coba ekspresi, saru, ya, ada yang lain-lain. Oke, oke. Yang lain ada atau berpikir dulu? Tidak. Berpikir. Oke, ada beberapa topik yang sudah dikemukakan tadi. Tadi dari Dea tentang kenakalan remaja, ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian dari Gusti tadi ada terkait dengan meningkatnya kenakalan remaja pada masa pandemi. Kemudian ada dari Stefani penyalahgunaan gadget sama penyalahgunaan media sosial ya, sama cenderung bermain game online. Dari Mutia tadi terkait dengan pelecehan seksual. Oke, ada beberapa topik yang sudah kita kemukakan oleh beberapa teman kita. Nanti sembari kita membahas satu topik, kita tentukan dulu satu topik. Nanti ada teman yang belum mendapatkan topik apa, nanti pikirkan nanti di sesi kedua. Nanti silakan kita tanya lagi apakah sudah terpikir topik apa yang akan dikemukakan oleh teman-teman yang belum menyampaikan topiknya, ya. Oke, dari beberapa topik tadi, kira-kira topik mana yang ingin kita bahas dulu? Oke, candu bermain game, bagaimana? Sepakat ya? Candu bermain game kalau kita bahas pada sore hari ini, kira-kira itu kebutuhan yang memang saat ini marah-marahnya terjadi. Ya, betul. Ya, sepakat? Sepakat. Oke, seperti yang disampaikan oleh Dea tadi, maksudnya topik yang kita bahas adalah teknologi yang kita lihat pada saat ini, terutama di masa pandemi, semakin berkembangnya di dunia digital, dunia global, seperti canggihnya teknologi, kita dihadapkan pada fase-fase di mana semuanya dilaksanakan secara digital. Di masa pandemi, sekolah, belanja, mana semua sekarang pergi kemana sekarang udah nggak perlu sulit, ada digitalnya, Gojek ada, Jemur ada, sulit lagi kita tinggal menunggu kita pesan. Penting kita mampu mengakses dan memanfaatkan ya secara positif. Nah, dari mana itu pelaku atau pelaksana atau pemakai dari game itu sendiri. Sekarang data lain banyak pemakai sekarang. Jangankan anak SMA, anak kuliahan, orang kerja, SMA, SD, semuanya kalangan semua kecanduan itu. Ya, sampai banyak hal yang terjadi di lapangan seperti lalainya waktu semacam ya, sibuk dengan game, banyak hal-hal yang penting jadi tertinggal. Nah, ini yang perlu kita kaji dan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, kira-kira ya menurut Anda secara pribadi apa sih game online itu? Game itu apa? Game itu yang menurut paham Anda secara pribadi game itu permainan, hiburan, permainan, ya, permainan. Kemudian permainan mengumpulkan hiburan. Nah, apa yang Anda deskripsikan di kepala game sehingga Anda menyukai itu? Apa?
ketenangan, ada yang menyebutnya dia dengan mengistilahkan dengan ketenangan, game itu ketenangan. Kemudian seperti Stephanie dapat mengisi waktu luang. Ya. Nah, kan banyak game sekarang. Nah, kira-kira dalam kebahagiaan Anda secara pertama kita kaji dulu. Ya, kita harus melihat dampak itu dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, pertama kita bahas pasti yang positif. Nah, kira-kira game itu dampak positifnya silakan yang tahu dampak positifnya apa? Singkatan dampak positifnya ya, para pelaku game atau Anda yang selaku orang yang mengamati orang bermain game. Yang positifnya apa? Menghilangkan stres. Oke. Biasanya kalau kira-kira menurut Anissa, stres itu karena hal apa? Karena adanya untuk itu ya, semacam kayak banyak stresnya karena persoalan situasi yang banyak sehingga pelampiasnya ke situ ya, untuk menghilangkan kejenuhan. Oke. Untuk menghilangkan stres tadi. Oke, positifnya satu untuk menghilangkan stres. Kedua apa? Kira-kira? Silakan. Memberikan ketenangan dari masalahnya ada. Kira-kira seperti apa tuh gambarannya kok bisa game itu memberikan ketenangan? Kira menurut Gusti? Karena kita bermain game itu Hilang sakitnya. Jadi bisa lupa masalahnya. Masalah muncul lagi. Oke, ini pertanyaannya juga nanti kita sambung sampai di sana. Oke, berarti ada dua ya, ada dua apa? Pertama bisa menghilangkan stres, yang kedua bisa membuat ketenangan, yang ketiga kira apa manfaat positif yang bisa didapat dari game itu? Mendapatkan uang. Oke, bisa dapat uang dari game ya. Dari game apalagi menambah teman ya. Nambah teman apa lagi? Terus, ya silakan dari sudut kiri ada apa manfaat positifnya? Atau nanti mungkin sudut sini Pak saya nggak ada manfaat apa-apa. Mungkin dari sisi negatif dia akan bahas deh. Coba kita lihat yang positifnya dulu. Positifnya dulu ada berapa orang yang memunculkan nih? Apalagi yang positif kira-kira yang bisa dimunculkan dari game itu? Bisa jadi atlet juga, atlet game ya. Atlet game ya. Banyak event-event bisa event semacam lomba semacam. Nah, game kambingkan. Oke, itu manfaat positif. Ada lagi kira-kira? Apa kira-kira? Game ini loh. Game gini loh. Ada lagi kira-kira? Cukup habis yang positifnya, cuma segitu yang positifnya. Coba kita lihat negatifnya seperti apa. Ya, nah ini para pelaku game nih ya. Kalau yang negatifnya kita dengar juga, negatifnya dari game itu apa? Kecanduan tetap. Maksudnya apa tuh? Ini mubazir ya. Intinya menghabiskan uang, ya. Apalagi melupakan waktu, oke, good. Apalagi menambah stres tadi obat stres kata Nugra, berarti di Raffi hanya menambah stres. Kira-kira apa ingin tanya ke Raffi dan Budi apa yang bisa menambah stres ke kawannya? Apa maksudnya Raffi? Coba kita dengar dari Raffi. Setelah terus. Terus itu membuat kita semakin stres, tidak membuat kita makin tenang ya, hanya membuat persoalan baru gitu. Semakin kalah semakin banyak lagi harus dipikirin, semakin banyak lagi uang yang harus keluar. Oke, berarti berbeda pandangan. Dia makin ini makin tenang, ini makin stres. Sesuai permainan. Ya. Oke, tidak bisa membagi waktu dengan baik. Ke depannya ya nyambut ya sip.
Ya bagus ya. Nah, kita sudah mulai nih larinya ke dampak-dampak sosial, dampak-dampak ke keluarga ya. Nah, oke, kita lihat negatif yang lain apa? Berdampak buruk bagi kesehatan, Pak. Kesehatan. Oke, maaf. Baik. Kayak malah mata jadi rusak karena terlalu berlebihan ya. Berakhir pun pakai Pak. Batin pun kena. Oke, ada lagi yang lain negatif ya? Coba bukakan. Apalagi kira-kira yang bisa menimbulkan efek negatif pada diri kita secara pribadi, baik di diri kita maupun lingkungan kita. Nah. Oke, ibadah bisa tinggal, ibadah hal-hal yang wajib yang sifatnya ibadah bisa kita lupakan kalau kita karena ketika tidak ada uang untuk beli paket, paket top up, makanya di situ dan kesempatan untuk kesempatan. Nah, karena kejahatan itu bukan dari niat, biar kesempatan. Oke, bisa pencurian, pembegalan, ya, ingin merampas hak orang. karena sekarang yang kita lihat tuh Ya. pelaku kenakalan itu bukan orang-orang dewasa tapi remaja. Salah ya. Ya, karena di zaman di masa pandemi sekarang kurangnya para remaja itu untuk belajar. Kan banyak waktu untuk di rumah saja. Malahan sebenarnya untuk di rumah itu kan untuk belajar, tapi banyak kita lihat sekarang malahan untuk bermain dan untuk pergaulan itu tidak dibataskan pulang malam karena besok tidak sekolah. Kalau di zaman saat kita sekolah kan bisa kita mengatur waktu kok pulang jam 10 besok sekolah. Kalau takut tiduran. Ya, karena kalau sekarang jam berapapun bangun ambil absen tidur lagi. Oke, ada keraguan satu ya. Ya. Tidur lagi. Itu kan pribadi saja, mungkin banyak Lagi ya, betul. Oke, bagus itu pandangannya atau efek negatif yang bisa ditimbulkan dari pelaku-pelaku atau penyalahgunaan dari game itu sendiri, ya, game online yang bisa muncul dan terjadi pada siapapun yang ada di sini. Ya, efek negatifnya tadi, ya bisa jadi apa yang disampaikan oleh beberapa teman itu tadi, sehingga waktu kita bisa terbuang sia-sia, nah kita terlalu sibuk dengan aktivitas yang lain sehingga lupa untuk belajar untuk belajar pun nggak fokus, ada fokus di sana, ya kan? Hirauan orang tua pun tidak dihiraukan gitu kan, himbauan orang tua tidak dihiraukan, sehingga pertama bisa merusak pribadi, sosial, keluarga, kemudian bisa juga merusak kehidupan kita, ya karena bisa mempengaruhi perkembangan diri kita sendiri, ya. Dan tadi kita udah lihat nih dampak-dampak yang bisa terjadi di diri kita secara pribadi yang bisa merusak kemudian mengganggu perkembangan diri kita secara pribadi. Nah, kalau kita kaji dari diri kita secara pribadi, kalau Anda para pelaku di sini yang ada di sini, kira-kira ketika Anda melihat teman-teman, salah satu teman Anda yang sudah terlalu atau Anda punya adik, ya silakan misalkan Anda punya adik, ada yang udah terlalu gila betul dengan game. Bayangkan sampai orang tuanya dilawan. Anda melihatnya seperti apa? Apa? Miris, kesal, marah. Apa? Melihatnya apa? Marah, kesal, miris, marah. Apa? Melihatnya seperti apa? Sedih, Pak. Sedih. Menjengkelkan, apa lagi? Keterlaluan, aneh, keji, ya. Nah, kita melihat kondisi-kondisi seperti itu yang kita rasakan secara pribadi, itu yang bisa kita lihat. Nah, kira-kira ketika Anda melihat seperti itu, Anda apa yang Anda lakukan? Kalau Anda melihat adik Anda yang seperti itu kepada orang tua, apa? Menasihati, lagi dipukul, ya, dipukul, efek jerah ya. Apalagi kira-kira? Disita HP-nya, lagi. Apa? Ya, bagaimana pribadi orang Ya, kan ada orang tuh, orang tuh beda-beda. Ada yang mau Dia lainnya. tidak. Jadi tergantung yang kita lihat
mungkin ya Kalau kita teman kita kan kita udah tahu di mana dia. mungkin kita lewat nampak orang gila tuh main game bersuara kan, langsung kita lihat Iya. pasti orang kesana. Ya. Dengan kita memahami mengenali baru kita masuk. Oke, bagus pernyataannya. Nah ini kalau Anda secara pribadi yang terjadi itu pada diri Anda, bagaimana Anda bisa cara Anda membatasi hal itu supaya Anda tidak terjerumus kepada kegilaan atau ketergantungan pada game itu. Anda secara pribadi Anda depan menjadi dikta, menjadi tujuan di semua. Jangan sampai kena hal itu Anda bisa perkembangan kita secara pribadi. Nah kira-kira apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi? Saya pribadi saya harus begini, saya begini, saya supaya tidak ini apa? Ya silakan, coba Fani dulu ya. Mungkin ada dulu, ya silakan. Mencari kesibukan yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti apa? Ya. Orang tua, bikin tugas, oke, terus teman sama. Lagi apa? Menghapus aplikasinya itu yang paling konkret ya, dihapus dari HP kita. Oke, ada lagi? Bagaimana cara membatasi diri kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal seperti itu? Mengatur jadwal, Pak. Mengatur jadwal. Iya, mengatur jadwal. Ya, manage waktu. Dibatasi. Oke, dibatasi waktu mainnya. Kita terfokus. Kalau kita fokus itu aja, tergantung kesadarannya kita aja. Bagaimana baiknya? Karena yang membuat seseorang berubah itu bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Bagaimanapun yang penting kan kita sendiri. Oke, terus Robi itu diri kita sendiri yang lebih tahu diri kita yang merasakan sakit, kemudian ketika kita jatuh, kemudian tabrak motor, contohnya gitu, tabrak motor, kemudian kita patah. Yang merasakan itu bukan bapak ya, pihak Kevin sendiri. Ya paling bapak bisanya berempati. Ya, coba cepat sembuh ya Pak Kevin, Bapak ikut sedih gitu. Tapi yang merasakan bengkak kaki, kemudian nangis tengah malam, nggak bisa kencing lurus, ya kan, nggak bisa berak lurus, nggak bisa makan lurus, itu kan Kevin contohnya ya. Iya pakai pampers yang merasakan pakai pampers itu Kevin itu ya, yang merasakannya Kevin. Seperti itu kata Gus Didani, yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Kita tahu bagaimana cara-cara membatasi diri. Nah kira-kira secara pribadi apalagi yang perlu kita perkuat di diri kita supaya kita tidak mudah terjerumus pada hal-hal seperti itu terjadi. Apalagi yang perlu kita perkuat untuk diri kita nih? Ibadah, apalagi? Ya, ibadah, iman kita. Cari sesuatu yang menyenangkan tapi tidak merugikan. Oke, cari sesuatu yang menyenangkan tapi tidak merugikan. Kan menyenangkan itu banyak ya, tapi tidak merugikan kita. Olahraga bisa, iya organisasi yang bisa menyenangkan untuk psikis kita, kemudian produktif untuk hal-hal yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Iya, bisa menentukan. Ada orang organisasi kok, contohnya bapak itu pramuka, kemudian bapak dapat gaji, dapat uang, kenapa malah pramuka? Produktif, ya menyenangkan juga buat kita. Nah itu yang lebih produktif. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Ya, olahraga, bisa ikut event. Gimana? Lihatlah contoh yang menang di Sumbar kemarin, disambut oleh gubernur, semacam dapat penghargaan. Ada yang gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Seharusnya cuma Pak, seharusnya diadakan sekolah offline Pak. Karena kan kalau kita ngadain sekolah offline itu kita lebih waktunya itu lebih banyak di sekolah. Jadi organisasi kita tuh lebih banyak. Nanti percuma Pak kalau bisa di rumah aja kita tuh kayak main game pasti bakal main game walaupun apa kegiatan itu pasti kalau udah kecanduan sama game itu susah Pak.
Nah kira-kira dari hal seperti itu sepanjang istilah pribadi, karena mungkin kita belajar dari 2 tahun hari dan 2 tahun enggak. Kira-kira hal seperti kira-kira selama ini yang produktif yang bisa dilakukan apa selain dia bermain game di rumah? Kegiatan baik. Seperti apa? Memasak, membaca terus mengikuti olahraga, semacamnya. Bisa nggak mengatasinya? Bisa teratasi nggak rasa ya? Tapi kadang tuh rasanya itu kayak ada rasa kayak pengen aja gitu, nanti kayak mulai gitu Pak. Kayak udah kecanduan gitu loh, walaupun kita melakukan kegiatan lain tapi tetap aja. Tapi kalau misalnya kita sudah ada wacana yang benar-benar apa, yang benar-benar harus kayak sekolah itu kan udah benar-benar lagi Pak. Iya. Jadi sekolah kita di waktu sekolah itu ditetapkan pulang jam 4. Itu kita benar-benar nggak bisa memegang handphone. Dan itu kita kan jadi benar-benar tanpa dengan HP pun jarang. Lebih teratur gitu ya? Iya, benar. Biasanya kan kelas 8 itu kan budaya Pak, jadi kan ada kegiatan yang lain seperti OSIS, jadi kan lebih berfaedah. Jadi di rumah tuh tinggal istirahat lagi, sekolah lagi Pak. Ya, apa namanya, fokus kita itu tidak pada satu titik. Fokus kita itu sudah terbagi sehingga kadang gini, kalau kita fokus pada satu titik, belajar saja itu bisa membuat kita stres. Kemudian main game saja itu kan bisa membuat kita stres. Nah, makanya kadang game itu nggak salah juga. Ya, tentu cara kita pertama membagi waktu kita, membagi jadwal kita, bagaimana gamenya jam berapa, belajarnya jam berapa, bermainnya istirahatnya jam berapa. Ya, sehingga terkadang dalam diri kita secara pribadi, terkadang itu yang kurangnya. Kita menyalahkan sesuatu yang ada di diri kita. Padahal sebenarnya yang ada itu tergantung cara kita memanfaatkan. Ya, game itu anugerah, pemberian teknologi, kemudian yang dihasilkan positif juga. Tergantung cara kita lah menyalahgunakannya. Entah narkoba itu secara positif ada gunanya kok di rumah sakit untuk bius semua orang. Tapi kalau tergantung cara kita menggunakannya untuk apa? Ya kan orang menggunakannya untuk sarana, bisa macam untuk merusak dirinya. Kan jadinya itu. Ya, artinya tergantung cara kita bagus tadi pendapatnya, tergantung cara diri kita lah, bagaimana kita mengatur, mengelola setiap yang ada pada diri kita. Ya, contoh gini, kita ini gagah, ganteng, pintar. Kalau kita tidak memanfaatkan potensi itu dalam diri kita, enggak juga. Gagah kita itu kalau kita nggak manfaatkan, nggak bakalan juga ada gunanya. Tapi kalau kita biasa saja, kalau kita manfaatkan, maka kita akan jadi orang yang luar biasa. Itu potensinya ada keluar. Hanya nggak ada jaminan kaya, dan jaminan mereka akan sukses. Gagah itu jaminan lah, enggak. Ya, jaminan sukses, jaminan orang hebat itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia mampu mengelola dan memanfaatkan yang ada dalam diri. Ya, oke, cukup bisa dimengerti sampai di sini. Cukup bisa dipahami. Ya, kita perlahan-lahan tapi pasti ya. Mudah-mudahan saja ini hari demi hari cara pola-pola pikir kita mulai berkembang. Mungkin dengan cara melihat Naila berbicara, melihat Radit, melihat Gusti, melihat Catherine, melihat Raffi, melihat Anissa, Elsa, Stephanie, Dea, cara-cara mereka berkomunikasi dan memotivasi kita. Atau melihat cara Bapak berdialog atau berargumen, mungkin sedikit banyaknya kok. Saya harus positif. Saya udah besok saya kan BKP. Sehingga berkembang terus kita. Kalau kita berpikirnya ke sana, tapi kalau kita berpikirnya udah yang penting kita hadir, kita lakukan kita saja. Jadi kalau kita berpikirnya sampai ke sana, besok akan ada perubahan yang baru dalam kita. Akan terasa, orang akan memikir cara bagus. Sekarang untuk berargumennya udah mulai bagus, itu udah mulai keluar menunjukkan karakter yang bagus. Oke, perlahan tapi pasti. Ya, tidak ada semua yang terjadi itu instan seperti ini. Ya, tinggal kasih air, makan. Tidak ada, semuanya mau proses. Ya, intinya mau buat. Anda datang ke sini itu salah satu bukti nyata Anda mau berbuat. Setiap orang punya proses untuk mengetahui siapa dirinya. Oke, nah dengan proses itulah kita akan menghantarkan kita pada diri kita sendiri. Ya, percaya proses, yakin akan proses. Oke, sampai di sini bagaimana? Ada yang ditanyakan dulu?
Enggak. Nah, kira-kira sampai di sini apa yang bisa Anda petik atau dapatkan? Kurangi canduan bermain game. Oke, terus apa lagi? Apa yang bisa Anda dapatkan dari hal yang kita bahas ini? Cara mengurangi kecanduan bermain game itu bagaimana kita bisa membagi waktu dengan cara dia bisa olahraga, organisasi. Karena saya sendiri juga secara pribadi juga merasakan bagaimana efek organisasi itu gimana. Karena ketika kita berorganisasi itu saya HP ini nggak pernah terpegang karena paling untuk update. Nah, misalnya hal yang penting ya, atau karena saya ikut di forum mana, untuk PR. Karena kalau di PR itu Pak tiap hari Minggu kan kita bersengkrama dengan remaja, sama-sama besar, ya berdiskusi sama anak. Ketika kita udah sama-sama mereka tuh lupa semuanya Pak. Lupa hal stres juga hilang, semacamnya bisa menambah wawasan kita. Kemudian cara kita bersyukur juga bisa dilihat dari situ ya, dari banyaknya ragam orang yang bisa kita temui. Banyak kita bertemu dengan orang-orang yang hebat, maka terbukalah wawasan kita untuk kedepannya bagaimana. Yang bagus sekali respon atau pendapat dari Gusti. Yang lain bagaimana? Apa yang bisa didapat sekarang? Selama yang ini lebih tahu apa akibat dari Selama ini belum tahu ya. Setidaknya sekarang mungkin selama ini kita tahu, tapi belum begitu melekat di dalam diri kita. Setidaknya setelah kita berdiskusi hari ini, setidaknya itu bisa melekat di diri kita dan menjadi bahan atau panduan bagi kita dalam melakukan sesuatu. Ya, kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, dia bukan berarti game ini, bukan berarti kita diskusi ini akan menghilangkan game ya, tidak. Tapi game itu, tapi tidak tadi disampaikan oleh Raffi menghilangkan stres. Ya, bukan Raffi ya, Nugrah ya. Kalau Raffi makin stres, ya, kan berbeda orang. Nah, dalam artian semuanya ada nilai positif. tapi juga hanya game yang berkembang saat ini ya. Setidaknya Anda tahu cara-cara bagaimana membatasi diri dari hal seperti ini. Oke, ada lagi kira-kira yang bisa dikemukakan apa yang dirasakan pada pertemuan kali ini yang bisa dirasakan? Oke. Nah, kalau tidak ada, bagaimana pesan dan kesan Anda dari apa yang kita bahas pada hari ini? Kesannya bagaimana dan kesannya bagaimana? Nah, kan? Pesan apa yang dirasakan, kemudian pesan itu apa harapannya ke depan? Apakah harapannya, contohnya harapannya kemudian kegiatan bisa berlanjut, bisa menambah wawasan kita, ya, topiknya lebih dipertajam lagi, ya kan? Atau kesannya, wah, menyedihkan Pak di sini, ya, atau mengecewakan Pak Anda sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu kan kesan, ya, yang kita rasakan. Kalau pesan itu kan berupa sesuatu yang harapan kita ke depan, ya kan? Sebenarnya menyenangkan karena bisa paham pola pikir teman-teman yang lain. Pesannya berharap teman-teman bisa mengontrol diri dalam bermain game supaya nggak berdampak negatif. Terus nanti ada di kafe lagi, berharap bisa lebih mengungkapkan pendapat. Oke, terima kasih Nela atas pesan dan kesannya. Tadi yang lain ada? Membantu ya itu menyenangkan karena kita tahu bagaimana dengan kita dan juga mengenal teman-teman kita. Dari kesannya bersama kayak tadi kita bisa kita memikirkan masa depan kita tidak hanya tetap seperti ini, kita punya masa depan. Nah,
ada orang yang harus tahu. Diri sendiri dan orang tua. Oke, cukup. Oke, nah, Bapak juga akan sampaikan pesan Bapak. Pesan Bapak pertama, ya pesan Bapak lain akan doa Bapak selalu di setiap momen apapun Bapak pesan Bapak menyenangkan. Ya, menyenangkan dalam artian bertemu saja itu sangat menyenangkan. Apalagi kita berdiskusi semacam ya. Karena kalau di awal ingin menyenangkan maka semuanya akan itu menyenangkan. Pembahasannya juga itu menarik. Ya, ini yang mendorong kita selalu bersikap positif terhadap Bapak. Ya, setiap apa yang Anda ucapkan itu adalah potensi-potensi yang dapat berkembang ya. Jadi kemudian pesan apa adalah ya dalam lagi ya, kita masih itu kita yang perlu kita pahami dan perhatikan adalah kita harus tidak boleh menyerah dan berhenti untuk belajar. Ya karena dengan belajar itulah kita akan mengembangkan segala potensi yang ada. Tapi kalau kita sudah berhenti untuk belajar, ya, maka di sanalah potensi kita akan tertutup dan terhambat dan kita akan berada pada posisi yang sama sampai kapan usia kita. Tapi kalau kita belajar dari tahap demi tahap sedikit demi sedikit, ya maka proses itu yang kita percaya, maka dia akan berubah hari demi hari. Ya mulai dari sikap, mulai dari sikap dulu sehingga mulai dari pengetahuan kita sehingga munculkan sikap kita yang baik. Ya itu pesan Bapak untuk Anda semua. Saya yakin Anda semua yang ada di sini adalah orang hebat, orang yang sukses nantinya. Di masa yang akan datang karena ingat ya ada saat ini ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, camat, macam ya orang itu dibatasi hidupnya bukan oleh kekayaan tapi dibatasi oleh usia, dia akan meninggal. Nah siapa generasinya? Adalah Anda semua. Kalau anak generasi tidak mau belajar maka siapa yang akan memimpin negeri ini? Maka dari itu mulai dari sekarang karena gedung-gedung yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu ya akan kosong nanti, akan diganti, akan digulir. Nah penggantinya siapa? Jangan sampai kita hanya jangan sampai kita hanya jadi lewat saja ya dari SD sampai kita kuliah kita lewat saja, tidak pernah singgah duduk di dalam. Ya makanya kita harus singgah dan duduk dan akhirnya kita yang akan menempati posisi itu nanti suatu saat. Oke, menggantikan mereka kayak Bapak. Mudah-mudahan ada di antara sekarang ini akan menggantikan Bapak nanti menjadi PK sini ya. Tahu ya, mudah saja. Oke, waktu juga sudah berlalu. Ya, mungkin ya tadi targetnya 1 jam, rupanya alhamdulillah lewat dari banyak tidak kita sadari. Terkadang kalau kita berdiskusi kita lupa kalau diskusinya tujuannya itu. Ya kalau kita berpikir, tapi kalau kita asal jawab saja, makanya diskusinya cepat sekali dan habis. Ya, oke mungkin cuma itu yang bisa Pak sampaikan. Kurang Pak mohon maaf secara pribadi Bapak kepada anda semua. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya meluangkan waktu sempatnya ke tetangga sini, kemudian memberikan ide dan gagasannya. Ya, apapun itu yang kita pelajari hari ini, ya, ini adalah awal yang baik untuk kita menjadi yang lebih baik. Oke, kata dari Bapak satu kata terakhir bentuk dari Pak, hari ini Anda adalah seorang siswa dan suatu saat nanti yang kita percaya Anda akan menjadi seorang pemimpin. Oke, Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.